selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini,
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi. Kita jumpa kembali pada pagi ini. Kita akan beribadah dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami dan pikiran kami, dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada tema khotbah kita, tetap tenang dalam segala situasi. Saudara kasih Tuhan, kita sekarang ini memasuki masa yang tidak mudah menurut ukuran-ukuran manusia. Persoalan yang kita hadapi manusia secara umum semakin rumit dan semakin tidak sederhana. Di situasi dan kondisi perekonomian secara global, perubahan perilaku masyarakat, kemerosotan moral, perubahan cuaca ekstrim, dan polusi, munculnya beragam penyakit baru dengan segala yang aneh-aneh, dan hal-hal lain yang membuat hidup kita memerlukan perjuangan yang sangat besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika segala persoalan yang kita hadapi masih dalam batas kekuatan, masih dapat ditangani dengan baik, biasanya tidak terlalu menjadi persoalan. Masih dapat ditangani dengan baik, biasanya tidak terlalu menjadi sebuah persoalan. Tetapi ketika persoalan menyebu secara bertubi-tubi, kepanikan mulai menyerang, atau disebut panic attack, membuat orang tidak dapat berpikir secara wajar, dikuasai dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti inilah Tuhan berpesan kepada kita di Matius 14 ayat 27. Ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan mau kita tetap tenang dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam segala situasi sekarang ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, paling tidak ada 3 alasan kita harus tetap tenang dalam segala situasi sekarang ini. Yang pertama, supaya kita dapat berdoa dengan tenang. Di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, doa bukan sekedar bagian aktivitas kita sebagai seorang Kristen. Doa juga bukan sekedar program gereja. Doa adalah nafas kita sebagai organisme ilahi. Tanpa nafas kita mengalami kematian secara rohani, saudara kasih Tuhan. Sedemikian pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti orang yang panik akan mengalami sesak nafas, kesulitan bernafas dengan baik. Demikian juga orang Kristen yang berada dalam kepanikan, ketakutan, kecemasan yang sulit untuk bernafas. Maka berdoalah dengan tenang dan menyerahkan semua kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah firman Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai diri.
Jadi tenang dan dapat berdoa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Di dalam firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sering sekali kita salah memaknai karena kita sudah terpengaruh dengan wawasan dunia secara pandangan dunia yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Kita berpikir bahwa menjadi aktif adalah kekuatan, sedangkan berdiam, tinggal tenang adalah kelemahan. Itu salah, saudara kasih Tuhan. Hanya orang lemah yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tidak berjuang untuk diri sendiri, tentulah tidak demikian. Dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dinyatakan di dalam Alkitab. Dengan tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan. Ketika kita tenang, ketika kita bisa meletakkan semua kepercayaan kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan supernatural, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kuasa Tuhan akan menyertai kita. Artinya di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, yang melemahkan mental kita, kita perlu tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Di sanalah terletak kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, di Mazmur 131 ayat 2 dan 3. Ayat 2, sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Ayat ketiga, berharap kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kitab Mazmur, Daud berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiam jiwaku. Seperti anak disapi berbaring dekat ibunya. Seperti kita itu dalam pangkuan orang tua kita. Kita merasa tenang karena ada orang tua kita yang menjaga kita. Begitu kita juga dengan Tuhan kita. Kalau kita bisa tenang dan menenangkan jiwa kita, kita semua serahkan kepada Dia. Dan maka Dialah yang akan memberikan kita ketenangan, kedamaian hati. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan cemas, jangan panik. Berdiam dirilah di dalam hadirat Tuhan. Nantikanlah kuasa Tuhan yang menyertai saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Menghadapi badai, menghadapi tofan. Tetap dia bisa terbang dengan tenang. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tetap percaya. Orang yang panik sulit untuk percaya. Sebab pikiran-pikiran mengganggu dirinya. Bukankah kita sering sekali panik? Kita tidak bisa, maka iman kita percaya. Mengganggu pikiran kita, mengganggu diri kita. Apakah benar Tuhan bisa tolong saya? Ini kata pikiran kita kacau. Mengganggu spiritual kita. Karena kita bisa tenang, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saudara, hal ini seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam perahu. Ketika taufan yang sangat dahsyat mengamuk. Sedangkan Yesus sedang tidur di buritan. Mereka menjadi panik dan takut. Karena mereka sudah kehilangan akal sehat. Kehilangan daripada imannya. Kehilangan kepercayaan mereka. Karena itu wajar. Kita semua juga akan alami yang sama itu. Ketika kita mengalami sesuatu yang mengerikan, kita akan panik. Bukankah ini gambar kehidupan kita sehari-hari? Ketika taufan, persoalan, badai, kehidupan mengamuk dalam hidup kita, panik dan takut celaka. Padahal ada Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ketika tidur di buritan, dia tenang. Murid-murid ini yang panik. Tapi ketika Yesus bangun, dia berkatakan, diam.
seketika juga itu taufan itu diam. Karena kuasa Tuhan, Dia mencipta langit dan bumi. Tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang tidak dikontrol oleh Tuhan. Semua di tangan Tuhan, saudara. Kepanikan membuat kita yang tidak percaya. Itu sebab mari kita tetap tenang dalam segala situasi. Supaya kita tetap percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada satu cerita. Tukang kayu yang kehilangan arloji. Ada seorang tukang kayu yang selalu mengenakan arloji kesayangannya saat dia bekerja. Suatu kali arlojinya terlepas dan jatuh, terbenam di tumpukan serbuk kayu yang amat tinggi. Sambil dia mengeluh dan menyalahkan keterodoran sendiri. Si tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk itu untuk mencari arlojinya. Rekan-rekan pekerja lainnya turut membantunya, namun sia-sia saja. Arloji kesayangan tetap tidak ketemu. Saudara kasih Tuhan, makan siang tiba dan si tukang kayu itu dengan lesu meninggalkan bengkel bersama rekan-rekannya. Saat itulah seorang anak yang sedang tadi memperhatikan. Mereka datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia berjongkok lalu mulai menggali sebukan-sebukan kayu itu. Selang sebentar, ia berhasil menemukan arloji tukang kayu itu. Tentu si tukang kayu amat gembira sekaligus berheran. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menemukan arloji yang tidak sanggup ditemukan beramai-ramai dengan orang dewasa? Bagaimana caramu mencari arloji itu? Tanya tukang kayu kepada anak itu. Saya hanya duduk tenang di rantai, jawab anak itu. Dalam keheningan saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak, tik-tak. Dengan itulah saya tahu di mana arloji itu berada. Saudara kasih Tuhan, inilah sehingga kita panik untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kita panik untuk mengejar sesuatu. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Anak kecil itu dengan tenang. Ketika dia mendengar suara tik-tak, tik-tuk, dia langsung tahu di mana arloji itu ada. Jika saudara punya waktu, bisa tenang untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, saudara akan dengar apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Saudara dengar firman yang akan Tuhan berkata pada saudara, sehingga saudara tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan saudara. Saudara kasih Tuhan, kunci hidup tenang. Yang pertama, jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Yang kedua, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Yang ketiga, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Hiduplah seperti garam, secukupnya saja. Dan tenangkan jiwamu dengan 4 kunci hidup tenang. Yaitu bersandar dengan Tuhan sehingga kita bisa mendengar suara-suara Tuhan. Yaitu firman Tuhan dan kami mengerti. Dan kita bisa mengerti setiap kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi sekarang ini memang tidak mudah. Yang sangat-sangat sulit. Kami membutuhkan ketenangan. Ya Bapa, kiranya jiwa kami yang bergejolak, kepanikan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Roh Kudus pimpin kami. Berilah kami ketenangan. Supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Dan Tuhan Yesus Kristus berfirman pada kami. Supaya kami tahu apa yang harus kami ambil langkah-langkah untuk menjalankan hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam pagi ini kami mau belajar untuk tenang, untuk bersekutu dengan-Mu, mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, tetaplah tenang dalam segala situasi yang sekarang hadapi. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang akan berikan jalan pada kita. Jika kita tidak bisa tenang, bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Maka tenanglah jiwa kita dan selalu berdoa kepada Tuhan dan menanya kepada Tuhan, menunggu firman-Nya. Baru kita bertindak. Tuhan Yesus memberkati.